Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mengangkat sebuah konflik tentang keresahan sebagian besar orang di luar sana terkait kebisingan tetangga yang sedang memutar sound audio dengan volume keras dan tidak tahu akan batasan waktu, sehingga membuat keresahan tetangga terdekatnya dan munculnya konflik antar tetangga ini. Bagaimana penyelesaian konflik ini? Simak video berikut. Kami akan memberikan penjelasan di akhir video nantinya. Enak siang muter musik dengar Bila ku ingat dirimu di saat bersama. Aduh, panas banget. Oh iya bener, kamu udah bayar uang kos bulanan hari ini nggak? Udah, aku nggak. Aduh, aku belum sih, rencananya nanti. Nggak tau lagi. Itu suara sound mas tetangga kos kita nggak sih? Panas lagi. Tadi pagi aku juga kebangun gara-gara sound mas itu. Malam-malam juga Mbak Andi. Oh iya kan? Iya. Kamu semalam ganggu? Pas mau tidur, pas belajar. Sering nggak sih mas itu Mbak? Apa kita ingetin aja nggak sih? Ya, udah ya. Walaupun hujan basah berdua, cinta aku pun rela. Boleh dikecil dikit nggak mas? Mohon maaf ya mas, mas kedatangan saya ke sini sama teman saya. Ini rencananya suara soundnya mas tuh mengganggu. Saya kan kebetulan tetangga sebelahnya mas. Nih saya ngekos di sebelah mas. Jadi soundnya mas itu kadang suaranya kan kefulin banget gitu ya. Jadi kayak mengganggu aktivitas kita ya. Kadang kita lagi istirahat, mbaknya lagi belajar gitu mas. Jadi mohon kita saling menghargai gitu lah mas. Loh, kan ini rumah saya mbak. Iya tahu rumahnya mas, tapi kan kita bertetanggaan gitu loh mas, kita berdampingan. Nah saya harap masnya bisa menghargai kita juga sebagai tetangga. Ini kan hak saya, son ya saya. Iya mas, saya tahu ini soalnya emas, ini rumahnya emas juga. Tapi masnya tuh sudah melanggar hak kita. Kita juga butuh hidup tenang mas di sini mas, bukan beban masnya aja. Terus mintanya gimana mbak? Ya terus ya masnya di sini salah, bukan saya yang salah. Saya tuh ngingetin emas ya di sini. Terus masnya gimana kalau nggak mau? Udah nggak bisa. Ini kita harus ngekelirin masalahnya. Ini sudah menjadi keresahan kita selama ini. Terus mintanya gimana ini mbak? Ya udah kalau masnya tetap nggak mau menghargai pendapat kita, ya udah kita selesain ke rumahnya BRT. Loh, ayo. Ya udah, ayo. Ayo pokoknya kita harus. Ya. Assalamualaikum BRT. Bu, BRT. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya mau nyelesain kopi saya sama Pak Razi. Ini dulu Bu, duluan Bu. Iya Bu. Sudah duduk dulu. Tenang dulu Mbak, Mas, tenang dulu. Duduk dulu. Jadi gini Bu, masuk ke tetangga saya dan teman saya, apalagi masnya ini, karena kami itu tadi bertengkar Bu. Jadi gini, kami itu tetangga rumah sebelahnya Mas, kita tuh kos ya. Tapi Mas ini tuh sering Bu nyalain sound system dengan volume yang keras dan tidak tahu waktu Bu. Kami merasa terganggu sebagai tetangga ya kan? Ya, waktu kita mau belajar, waktu kita mau tidur tuh juga terganggu Bu. Apalagi saya Bu, sering jadi kebisingan Bu. Saya mau menuntut hak saya dong sebagai tetangga Bu di sini. Apakah benar Mas yang diomongin mbaknya? Kan son saya Bu. Nah, iya tahu itu sampean Mas. Tapi kan mbaknya ini ngerasa keganggu. Biar nggak jadi konflik, gimana kalau emasnya yang ngalah aja? Loh kan hak saya, rumah saya juga Bu. Oh, iya haknya sampean. Nah, saya di sini kan sebagai ibu RT, ketua RT, sekaligus penengah. Kalau ada warga di sini yang konflik, yang tengkar, kan saya yang bertanggung jawab semuanya Mas. Kan seharusnya Mas bisa menghargai pendapat saya Mas sebagai tetangga.
Jadi gimana Mas maunya? Mas gimana? Maunya Mbaknya juga gimana? Saya di sini minta tolong Bu RT buat mediasi kita berdua, Bu. Gimana Mas? Boleh. Gimana kalau Ibu bikin surat pernyataan, surat perjanjian, biar kalian itu bisa damai. Nanti kalian berdua tanda tangan di atas materai. Nah, di dalam isi perjanjian itu, apabila salah satu melanggar, misalnya emasnya nih masih tetap nyetel sound tiap hari, nggak tahu waktu, emas tetap melanggar sama emas itu masih suka mengganggu Mbaknya. Nanti emas bakal kena sanksi kalau tetap melanggar. Gimana Mbak, Mas? Boleh? Boleh. Boleh. Ini saya ambilkan dulu ya. A few moments later. Nah, ini isi surat pernyataannya. Mohon dibaca dulu Mbak sama Masnya. Dulu, Bu. Boleh? Masnya? Ya, Bu. Nah, di sini Ibu tanda tangan dulu ya. Selanjutnya dilanjutkan sama Mbak sama Masnya. Oke. Oke. Sudah, jangan rebutan. Nah, ini masalahnya sudah clear ya, sudah deal, emasnya nggak boleh melanggar dan juga Mbaknya sudah terima sama apa yang isi dari surat pernyataan ini. Ya, Bu. Ya, Iya, udah. Bu. Monggo salaman dulu Mbak Masnya. Biar. Mbaknya, ayo Mbak. Oke, sudah clear ya? Ya, sudah. Yeay, akhirnya ketemu lagi di sama pemain-pemain yang berkonflik tadi. Kalian sudah menyimak kan video yang sudah kita putarkan tadi, yaitu salah satu konflik yang kelompok kami angkat untuk sebagai bahan analisis manajemen konflik. Tadi kita mengangkat topik apa ya? Sound system. Oke, sound system. Mungkin di luar sana tuh pasti banyak mengalami seperti kelompok kita, tapi kalian bingung atau nggak tahu cara manajemen konfliknya. Nanti kita kasih tips di akhir video, makanya simak, tungguin aja. Nah, dari konflik yang sudah kita tampilkan tadi, konflik itu bisa muncul dipengaruhi oleh beberapa faktor loh teman-teman. Nah, salah satu faktor di sini yang mempengaruhi munculnya suatu konflik itu bisa terjadi dari individu atau kelompok. Nah, salah satu faktornya yaitu bisa dari faktor karakter. Karakter di sini itu bisa yang egoistis, fanatis, dan lain sebagainya. Tuh. Nah, dari kelompok yang mau kita analisis ini ada tujuan memanajemen konflik. Nah, manajemen konflik ini suatu penyelesaian konflik nih. Penyelesaian konflik, ketika kita punya konflik kan pasti harus diselesaikan, betul nggak? Nah, itu kita punya tujuan di sini yang akan disampaikan oleh beliau ini. Nah, oke. Tujuan dari manajemen konflik itu sendiri yaitu untuk menyelesaikan suatu konflik, bahkan mengubah konflik menjadi peluang perbaikan. Betul. Jadi ketika kita punya konflik ini kan masalah ya, masalah yang dimana harus cepat-cepat diselesaikan biar ada perbaikan di situ. Nggak berlama-lama juga ya? Betul sekali. Jadi itu tujuan memanajemen suatu konflik. Dan dari konflik yang sudah kita angkat tadi itu kita menggunakan tipe akomodir, teman-teman. Mungkin apa sih akomodir? Mungkin di telinga kalian masih Baru dengar ya, ya? akomodir. Nah, akomodir sendiri bisa dijelaskan tentang sekarang sih. Akomodir sendiri itu adalah cara mengumpulkan berbagai pendapat dari banyak pihak yang terlibat dalam konflik itu sendiri. Ya. Betul sekali. Kalau kalian lagi menyimak videonya, mungkin kalian bisa mengulang lagi di mana part ketika si konflik pertama saya sendiri dan konflik kedua adalah Mas Farazi di situ berbondong-bondong datang ke rumahnya Bu RT. Nah, rumahnya Bu RT. Nah, di situ ada part di mana klarifikasi, meminta pendapat. Jadi pendapat dari obrolan si konflik pertama kita mengomongkan pendapat di situ tentang kebisingan, kesalahan dan sebagainya macamnya. Dan di situ ada konflik kedua yang mengungkapkan haknya sebagai tetangga juga pengen nyetel sound dan sebagai macamnya. Jadi di situ tipe akomodir yang kita maksud itu ada di situ, teman-teman. Nah, setelah dari tipe nih kita punya strategi memanajemen suatu konflik. Mungkin bisa disampaikan oleh Mas Erwin. Jadi strategi yang kita gunakan dalam menyelesaikan konflik kali ini ialah
kita memakai strategi mediasi. Nah, kebetulan nih di sini ada pemeran Bu RT sebagai mediator. Mungkin bisa dijelaskan? Tadi itu kan di video ada mediasi nih. Nah, mediasi itu suatu penyelesaian masalah, yaitu atau penengahan masalah sebagai apa ya? Penengah lah. Saya ini kan sebagai Bu RT nih. Sekaligus saya itu moderator agar masalah mereka itu biar gak apa ya, dan kepanjangan kayak gitu kan. Iya. Strategi itu bukan cuma mediasi nih teman-teman, ada juga itu kompromi. Apa sih kompromi? Bisa dijelasin oleh Mbak Andi. Mungkin kompromi bisa saya jelaskan karena kebetulan di video itu saya sebagai pengkonflik pertama itu berkompromi dengan konflik kedua ya. Jadi gimana di situ sebelum kita dimediasi, nah situ kan ada penawaran nih, bagaimana enaknya kesepakatan bersama lah istilahnya. Kalau saya sebagai pengkonflik pertama tetap mengizinkan akan hak masnya untuk memutar sound ya, tetapi dengan syarat dia tahu batasan waktu dan kedua volume nih yang tidak boleh terlalu keras. Nah di situ pengkonflik kedua situ juga sedikit awalnya keberatan, tetapi namanya juga kita hidup berdampingan ya, kita harus menghargai pendapat dan anunya orang. Jadi itu konflik kedua mengiyakan agar dia tetap memutar sound dengan volume yang normal saja. Tapi ada pun sanksi dari situ. Jadi ketika si masnya melanggar, ada pun sanksi yang akan dikenakan. Jadi itu bentuk dari kompromi sih sebetulnya teman-teman. Begitu. Dan ada kesimpulan nih, sudah mesti kesimpulan akhir video. Jadi kesimpulan konflik yang kita angkat di mana adalah keresahan dari antara awalnya individu saya personal itu merasa kebisingan akan rutinitas si penyetel sound ini dengan mengganggu aktivitas kita juga ya itu, dan melaporkan ke Ibu RT dengan niat Ibu RT sebagai yang namanya mengayomi keluarga di tempat itu memberi harapan sebagai mediator lah, mediatori kami berdua dengan menggunakan strategi mediasi tadi agar menuju kesepakatan bersama, dan di situ sudah disepakati ketika si penyetel sound ini melanggar maka dia akan dikenakan sanksi itu teman-teman. Nah dari yang tadi sudah menyimak video ini kita udah janji tips udah nungguin ya. Oke, langsung saja ya tips. Mungkin di luar sana sudah merasakan keresahan yang sama. Kayaknya banyak ya orang di luar sana yang masih menggunakan sound seperti ini. Banyak. Nah, mungkin bisa kalian dari tips ini bisa tahu nih bagaimana kalian menyelesaikan konflik dan sebagainya. Mungkin tips yang pertama bisa disampaikan Mas Maulana. Oke, jadi tips yang pertama yaitu mengidentifikasi akar masalah. Nah, ketika kita tahu apa nih penyebab dari masalah itu, kita bisa mencegah supaya tidak terjadi suatu konflik. Oke, jadi sebelum kita sudah tahu nih ada konflik, jadi kita harus tahu ya akar dari permasalahan itu apa. Kalau di video yang kita putarkan tadi mungkin keresahan saya sebagai pengkonflik pertama kan kebisingan nih atas masalah ini. Mungkin kita harus tahu dulu apa akar permasalahannya, baru kita bisa manajemen konflik tersebut. Oke, ada tips yang kedua nih bisa disampaikan oleh Bu RT ya. Nah, yang kedua itu meningkatkan komunikasi teman-teman. Kita tuh kan bertetanggaan nih, bersebelahan. Kita itu ya nggak boleh miskomunikasi. Kita tuh harus kayak meningkatkan dia harus bersosialisasi, menegur sapa kayak gitu. Ya, apalagi kita kan tetangga ya, dari pagi, siang, sore, malam kita ketemu. Pasti ini komunikasi kita buruk kan nggak mungkin. Kita nggak mungkin bermusuhan lah ya. Oke, tips yang ketiga ada dari aku yaitu menjaga hubungan dengan baik. Tidak hanya hubungan pertemanan, percintaan dan hubungan suami istri aja yang dijaga, tetapi hubungan antar tetangga yang harus kita jaga betul nggak? Jadi kita harus mempunyai hubungan yang baik kan dalam tetanggaan begitu. Dan mungkin tips yang terakhir ya bisa disampaikan oleh beliau. Jadi tips yang terakhir yaitu tips yang keempat yaitu mencari kesepakatan bersama seperti yang ada di dalam video ini teman-teman. Jadi di situ ada pengkonflik 1 dan pengkonflik 2 yang kemudian dipertemukan untuk mencari kesepakatan bersama
Betul. Iya, sudah itu aja sih tips yang bisa kita berikan untuk kalian di luar sana. Mungkin kurang lebihnya kita mohon maaf ya pada saat